Sebelah kanan. Statistik. Boleh. Sekarang lakukan item, skala, semuanya. Iya, good. Oke. Ya, inter itemnya, correlationnya. F-test, ANOVA-nya pakai F-test. Kovariannya nggak usah, kan nggak perlu, kita nggak usah syukur. Ini pakai Hotlin. Hotlin sebelah atas. Oke, continue. Good, sudah, oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, oke, keluar ya. Teman-teman kelihatan semua. Responden ada 18. Iya, benar. Oke, benar. Sekarang, tadi kan kita bermasalah di alfa krombat ya, masih nilainya kecil ya. Ini sekarang dari respondennya sudah reliable. Sudah karena di atas ya, 0, kan? Betul. 6. Di atas 0,6. Good. Wes. Wes bisa semuanya. Ini mesti bisa lihat langsung ke ANOVA. Ya, ini kan sudah ini semua. Puter itemnya sudah terpenuhi semua. Nah, dia signifikan kan? Ini, oke, ini. Ini dia memberitahu. Ya. Di sini ya. Kalau kita itu, ini kan lihat ya. Kita kan orangnya ada 18 dikurang 1, 17. Sebenarnya kita itu bisa meningkatkan, makanya di sini ada waiting people. Meningkatkan nilai kita itu sampai seberapa sebenarnya kita bisa menambah responden. Itu bisa sampai kita menambah responden sampai 70. Paham? Ya, ini kan 71 kan? 70-an. Ya. Artinya apa? Ini biasanya digunakan orang untuk jika nanti kita itu sebenarnya bisa nggak menggunakan responden banyak? Bisa. Sini. Makanya kan di sini kan dia menunjukkan kan? Ini. Ya. Paham ya? Ini. Tapi alhamdulillah 18 tadi kan sudah bisa reliable. Tapi dia memberitahu kamu sebenarnya bisa jadi akan bagus jika gunakan responden kamu itu sekitar 71 ini. 71. Oke, paham ya? Paham. Oke. Jadi ini dari korelasinya kan untuk melihat validitas kan dari nilai korelasi. Untuk nilai dari reliabilitas adalah dari alfa krombat. Lihat korelasinya. Di sini mesti ada korelasi. Ini, Bu. Inter item correlation. Nah, ini kan berapa nilai korelasinya? Pengaruh pengajaran tuh 0,6, sarpras tuh 0,8, kepuasan 0,5. Semuanya masih memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 50%. Artinya apa? Aspek pengajaran, sarpras, dan kepuasan itu diprediksi memiliki pengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Sekarang kita cek. Masuk ke analis. Ini kan prediksi. Prediksi itu kan hipotesisnya bisa diterima, bisa ditolak. Analis. Masuk regression. Regression linear. Enggak, kita enggak langsung karena kan ini kan datanya bukan linear. Ya, langsung ambil yang probit. Ya. Probit. Betul. Responnya apa? Kepuasan. Respon itu kepuasan. Good. Nah. Oke. Sekarang kita masukkan adalah kovariatnya adalah X1, X2, X3 di bawah ini. X1, X2, X3 dipindah ke sini. Bawah, Mas. Oh, ini. Ya. Cirinya itu mesti, cirinya itu tempatnya banyak. X2-nya, ya. Sekarang, oke ya. Oke, optionnya. Option. Oke. Nah, continue. Oke.
Nih, coba dipindah ke logit. Probit. Oh ini. Ya, Optionnya, option oke. Di sini dia hanya bisa mengeluarkan frekuensi. Saya mau nunjukkan. Padahal tadi data kita itu adalah data, Nominal. ayo, ordinal. Nggak apa-apa, kita tunjukkan dulu, continue. Continue. Maka nanti dia akan memfrekuensi. Probit lagi. oh, Karena kan kita mau melihat probabilitasnya. Maka dia kan nggak mau keluar kan? nggih. Ya, Kalau oke. langsung ordinal kenapa, Ibu? Nah ya, maka saya tunjukkan. Data kita Oh, itu adalah data ordinal. Kan nggih, nggih. bertingkat. Maka yang kita lakukan adalah analisisnya. Cancel, Mas. Nah, kita Cancel. lakukan analyze yang pakai ordinal. Jadi cirinya itu enak kalau pakai SPSS. Kalau analisis itu nggak tepat, dia di situ nggak mau di oke. Bahasa sederhananya seperti itu. Ya, iya, enaknya ndek kono. Oke, analyze. Regression. Analysis regression Terus pakai ordinal. Probit. ordinal. Karena kan, nah, oke. X1-nya adalah Y-nya dependent. Iya. Kepuasan. Sekarang. Oke, optionnya. Option, Mas. Sampun, Bu. Oke. Oke, continue. Sekarang outputnya kita perlu mengeluarkan nggak? Oke kan? Kita keluarkan. Ini kita perlu mengeluarkan ini nilai asymptotic correlation-nya. Oke. Oke. Kalau kotak ini bisa dikeluarkan semua. Tapi kita kan kalau nggak perlu buat apa kan seperti itu. Ya. Continue. Oke. Kita tunggu hasilnya. Ya. Nah. Coba kita bisa melihat di sini. Ya. Oke, dilihat ya semuanya ya. Ini. Di sini kita masih dapatkan ya nilai dari masing-masing responden. Case processing summary. Kepuasannya ada 1, 2, 3, 0 kan tidak ada yang jawab ya. Nilainya ini. Ya, kita lihat langsung ke parameter estimation. Ya. Nah, ini kita bisa tunjukkan. Ini. Di sini yang diuji ya masih per individunya. Padahal kan kita sudah menjadikan individu itu jadi satu kesatuan. Ini kan threshold-nya sudah oke. Di sini ini kan butir X1. Jadi yang diuji adalah masih dari butir pertanyaan. Soalnya. Padahal yang akan kita uji sebenarnya apa? Aspek. Per aspek. Aspek ya. Oke. Berarti tahu? Ya, kembali ke datanya. Ya, di sini variabelnya bisa kita tunjukkan. Variabel view-nya dulu. Nah, sudah kan? Ini sudah nominal semua. Oke, data view-nya ditunjukkan lagi. Kita analyze. Mau saya tunjukkan tadi. Oke, regression lagi. Biar Tani tahu. Oke. Nah, di sini kita kan menguji faktornya. Butirnya. Ini dimasukkan ke covariate, dipindah. X1, X2, X3 itu dipindah ke covariate. Kembalikan dulu. Nah.
Option. Oh, Mm-mm. Nah, oke. Sudah ketahuan ya. Di sini kita pakai kesalahan 5%, maka muncul confident interval 95%. Artinya kita percaya bahwa kebenaran analisis 95%, kesalahan yang ditetapkan itu adalah 5%. Continue, Mas. Oke, itu oke. Ya. Oke, langsung di bawah. Ya. Oke, tahu bedanya? Sekarang di hasilnya tahu? tahu. Tahu Kalau semuanya? Ya. kalau sekarang Di per lokasi aspek. sekarang sudah per variabel. Kalau yang di atas tadi kita pakai faktor, yang kita uji adalah per butir soalnya. Paham? Paham, Ibu. Kenapa kok pakai covariate? Kenapa kok nggak pilih Pakai faktor, Bu? Yang gitu. faktor. Nah, oke, sekarang kita langsung bahas di sini. Tadi kita memiliki bahwa Y kita kan harapannya orang menjawab, ya. Tadi kan ada 3 toh, tunjukkan Y-nya tadi. Y itu tadi kan ada yang menjawab 1, 2, 3. Di case, ya ini aja langsung aja di sini di case processing. Nih. Nah, lihat ini ya. Kepuasan itu yang orang menjawab 1 ada 4. Yang menjawab 2 ada 12, yang menjawab 3 ada 2. Harusnya Y3 kan ada 3. Ya. Y kita kan ada 3 kan? Y1, 2, 3. Iya. Ternyata begitu kita analisis turun ke bawah, Y3 ada enggak? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Hanya memunculkan 2 model kan, Y1 dan Y2. Artinya apa? Ada jawaban responden tadi yang di Y sebenarnya sama dengan 3, itu sebenarnya masih mengarah ke jawaban yang nomor 2. Jadi bisa jadi waktu kuesioner itu memunculkan 3 jawaban, tapi begitu dianalisis berdasarkan jawaban responden memunculkan 2 model ini. Paham? Paham teman-teman? Belum, Bu. Yang terakhir. Tunjukkan case lagi, case processing. Case processing ada. Ya. Ini kan? Kan ada 18 orang ngisi kuesioner. Ya. Ya. 4 orang masih mengatakan layanannya jelek. Jelek. Ya. 12 12 orang mengatakan layanannya baik. Puas kan? 3 orang mengatakan layanannya sangat baik atau sangat memuaskan. Ya. Harusnya kalau fair berarti kan kita memunculkan 3 model matematik. 3. Model orang yang kurang puas, model orang yang puas, model yang sangat puas. Ya. Tapi kenapa Y-nya cuma 2? Ya, begitu dilakukan analisis, analisis itu kan berdasarkan data isian kuesioner tadi. Ya, itu jawaban responden yang nomor Y sama dengan 3 sebanyak 2 orang, itu ternyata alat tadi masih mendeteksi belum membawa ke tingkat yang sangat puas. Ya, maka itu dilakukan konversi. Jadi tool tadi memandang, oh ini sebenarnya kalau ditulis, dihitung, itu belum menuju ke skala 3, masih skala 2. Maka di sini akhirnya memunculkan hanya 2 model. Oke, bisa dilihat kan? Modelnya Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Akhirnya nanti itu menjadi masukan dari pemilik kebijakan iki loh. Pasca saya melakukan survei kepuasan layanan ya yang dilakukan di Pasca itu menggunakan model ini, ternyata
mayoritas mahasiswa masih mengatakan tingkat layanannya itu buruk Puas. dan Memuaskan. tingkat layanannya itu belum puas dan tingkat layanannya puas. Puas. Paham? Cukup. Nah, Nggih, Pak. sehingga kita tahu yang mengatakan layanannya kurang Sangat baik atau belum puas itu masih nilainya 10. Yang mengatakan layanannya sudah puas itu nilainya 16. Semakin Y ini tinggi, maka nilai Y-nya akan semakin besar. Nggih. Paham? Nih. Paham. Paham ya? Insya Allah. Terus Insya Allah. Ibu Kalau kan X-nya itu sama, X untuk Y1, X untuk Y2 kan sama nilainya. Ini kan? nggih. Oke, sekarang jadikan saya host, saya akan ngajari cara membacanya. Baik, Bu. Oke. Ibu, itu ngapunten itu tadi Siap. kalau misal dikonversi itu berarti pripun? Ulang untuk penyebaran angket maupun konversi model pripun? Bentar ya. Konversi itu yang melakukan mesinnya SPSS. Kita sebenarnya bisa ngitungin secara manual. Contoh misalkan. Lurus nggak kamu sedekahi? Oke, jadi waktu kita contoh gini. Kita menetapkan nilai A itu adalah 85. Nggih. Nah, pada saat anak itu memberikan hasil ujian, nilainya itu sebenarnya sudah 87. Ketemu A kan? Ya. Ketemu A. Ketemu A. Tapi begitu kita koreksi ulang, bahasa sederhananya seperti itu, kita koreksi ulang, ternyata jumlahnya tidak 87, tetapi 83. Jadi 87 tadi adalah 87 bayangan. Dan sebenarnya. Paham? Itu artinya apa? Responden 2 tadi itu sebenarnya menjawab 3 itu masih ragu-ragu. Gitu ya. Itu. Paham? Ya. Oke, makanya apa? Tadi dikatakan supaya 18 itu tadi tidak meragukan, coba jumlah respondenmu perbanyak. Di Anovanya tadi kan ngomong gitu, respondenmu jane kurang akeh. Bahasa sederhananya ngono karena mesin kan gak iso ngomong seperti itu. Ya. Ini. Paham? Ya? Ya. Oke, ini saya share. Ini cara membacanya. Oke. Oke. Nah, ini kan tadi kan pakai uji wall sini kan? Y saya muncul Y0, 1, 2. Nah, sehingga didapatkan nanti model matematikanya itu akan ada 3. Nah, ini kan? Y teman-teman tadi kan Y1 dan Y2. Maka di sini akan muncul logit Y1, logit Y2. Jadi nanti di teman-teman tadi bisa muncul. Bentar. Ini kan dulu. Oke. Jadi nanti di teman-teman tadi akan muncul logit dalam kurung Y. Y1 sama dengan berapa tadi? 10 ditambah titik-titik X1. Ya. Ini kan? Ditambah titik-titik X2. Bisa ditunjukkan saya mungkin angkanya? Oh, iya.
Ya. Ya. Oke. Berapa, Mas? Leket Y2 16, Y1 dulu. Y1 Y1. 16. 10, Oh, Y1. oh Y1 10,652 10,652 ditambah nilai X1-nya 0, berapa itu? 0,227. 0,227 X1. Oke. Terus bawahnya X3 X2 dulu. X2 dulu 1,017. 1, ya. Oke. Nggih. 0,17. X3-nya Minus minus ya. Nggih, 0, minus 0,046. 0, 46. 0,4 minus 0,46 atau 0,46? 0,046. 0,46. Oke. Y2-nya Y2-nya 16. berapa? 16, 16,516. 5, 16. Nggih. Oke, ini tak lakukan. Oke. Nah, X1, X2, X3 tetap nilainya sama. Yang berubah adalah ini. Oke. Y1 itu adalah mahasiswa yang nilai 1 tadi kan masih nilai yang kurang Belum puas ya. Kurang puas. Y2 adalah puas. Seumpama ini saya ganti 0 semua. X1, X2, X3 saya ganti 0. Berarti Y1 itu ketemu sama dengan berapa? Y1 ditambah berarti. Ini kan? Tetap Kalau 10. saya ganti 0 semua kan? Ini. Oke. Oke, ini saya tunjukkan. Artinya apa? Sebuah lembaga pendidikan tanpa adanya X1, tanpa ada X2, tanpa ada X3, itu sebenarnya sudah menyiapkan infrastruktur yang membuat tingkat kepuasan mahasiswa itu ada. Ada. Ya kan contoh, sebelum ada variabel X1, X2, X3, madrasah, lembaga tersebut sudah menyiapkan gedung. Ya, ini. Itu apa? Sudah punya nilai akreditasi. Semakin tinggi ketersediaan ya fasilitas yang dimiliki lembaga tersebut, itu sebenarnya sudah bisa mampu meningkatkan tingkat kepercayaan mahasiswa. Nah, akan semakin meningkat kepercayaan tersebut jika ada variabel-variabel yang ditambahkan. Contoh sekarang pembelajaran daring. Ya, pembelajaran daring sistem bisa pakai secara ini, secara elektrik. X1 ini saya ganti elektrik, tidak perlu ada manusia, bisa? Bisa. Bisa. Bisa kan? Bisa. Ya. Nggih. Ya. X2 sarpras tanpa ada manusia bisa? Laptop. Kalau Ya bisa online, kan? Bu. Ya Nggih, kan? kalau Ya, ini. Yang bermain kan nanti hanya di S2. Nggih, sarana. Ya, karena kan ada aspek yang ngajar. S2 kan pengajaran kan? Oh, nggih, pengajaran. Administrasi pengajaran. Itu kan perlu ada dosen. Nah, ini maka di sini kan masih nilainya tinggi. Mahasiswa walaupun mungkin dengan sistem tanpa dosen kasih YouTube pun bisa, masih membutuhkan adanya interaksi secara langsung. Ya, ini. Sekarang dengan daring kan ini nilainya negatif. Nggak perlu gedung. Nah, sekolah nggak perlu gedung nanti. Ya kan, nggak perlu kamar mandi. Nah, tapi apa? Minta ditingkatkan di model X2-nya. Tingkatkan dosen kamu, tingkatkan SDM kamu, dan sebagainya. Paham? Paham teman-teman? Ya. Paham dulu enggak? Halo? Di unmute semua. Ini enggak anak S1 yo. Maksudnya kuliah kok tadi hanya Mbak Zu sama Mas Imam. Yang lain mana?
Ya, oke. Ini sudah paham ya. Kalau seperti itu sekarang kita tidak perlu menerjemahkan nilai 10 dan 16 karena ini dinamakan tetapan. Kalau nanti ketemu Y3, Y sama dengan 3, logit Y sama dengan ini, logit Y3, nilai yang saya titik-titik ini lebih besar dari 16 atau kurang dari 16? Kurang kayaknya, Bu. Ayo. Y1 10, Y2 16, Y3-nya Lebih gede. lebih besar. Lebih Karena kan besar. Y3 kan sangat puas. Orang akan mengatakan sangat puas jika yang diinginkannya kan semuanya terpenuhi. Kalau perlu disediakan lapangan kerja, semuanya sudah dipenuhi. Nah, ya. Paham? Paham. Bu. Paham. Allah. Ini bisa Paham. dilihat di sini. Nah, ini kan Y sama dengan 0 nilainya 6. Y sama dengan 1 nilainya 15. Y sama dengan 2 nilainya 24. 24. Ya. Oke ya. Paham ya? Nah, sekarang PR kita adalah menerjemahkan. Tadi data kita X1, X2, X3 itu kan bukan data asli. Oke. Ya, kan itu data yang kita rubah dalam bentuk nominal. Bukan data yang aslinya tadi puas atau tidak puas, baik atau tidak baik, kan ya? Maka kita kembalikan, kita harus fair. Kita kembalikan tugas kita menerjemahkan nilai di sini tadi kan 43 ini. Ya. Ini kita kan nilainya 0,22, 1,017, 0,04. Ini kita terjemahkan. Maka nah, kita kembalikan karena dia adalah data di datanya adalah dilogkan kan? Maka dikembalikan. Log itu kalau dalam bahasa matematika kan seper eksponen. Kalau dikembalikan maka dia menjadi eksponen. Eksponen itu kan 2,7 berapa kalau dimasukkan di Excel pun nanti keluar. Maka dia dikembalikan, maka tinggal E pangkat dari masing-masing. X1 tadi nilainya berapa? X1 Anda nilainya berapa ini? 0,22. 27. Maka nanti di sini Anda masukkan E pangkat 0,227. Di sini E 1,017. Di sini E pangkat minus 0,046. Ketemu nilainya. Maka di sini kita bisa mengetahui berapa perbandingan antara mahasiswa yang merasa puas dengan merasa tidak puas. Paham? Di sini kan saya ketemu contohnya X1 itu 1,52, artinya perbandingan mahasiswa yang merasa puas terhadap layanan administrasi dibanding yang tidak puas adalah 1 dibanding 1,52. Atau kalau ini dibulatkan kan pakai pembulatan ini ketemu 2. Berarti 1 mahasiswa belum merasa puas, 2 mahasiswa sudah merasa puas. Perbandingannya seperti itu. Bahasa sederhananya. Paham? Ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengetahui bahwa kalau kita punya 18 mahasiswa, berarti kalau 1:2, berapa jumlah mahasiswa yang puas, berapa mahasiswa yang belum puas? Dari aspek administrasi. Kalau 1:2, berarti 6 mahasiswa belum puas, 12 mahasiswa sudah puas. Ada PR. Anda nanti sebagai kepala madrasah punya PR. Oh, siswa saya 18. 12 sudah puas, 6 masih belum. Maka saya harus lakukan
Kenapa yang 6 ini belum puas? Maka harus saya tingkatkan. Iya. Paham? Paham. Paham. Begitu juga X2. Begitu juga dengan X3. Oke? Ya. Nah, sekarang tinggal Anda melanjutkan kuesionernya tadi, kan sudah oke. Masuk ke tugas individu masing-masing. Sudah mulai tugas UAS ini. Ya, Bu. Ya. Dikumpulkan kapan? Senin? Iya, Bu. Ikut aja saya. Minggu depan aja, Bu. Lah ya. Minggu depan itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Malam Minggu. Jumat. Malam Loh, Jumat, nggak Bu. apa-apa. Malam Malam Jumat. Jumat. Malam Jumat, Bu. Malam tahun baru ya. Berarti dikumpulkan malam tahun baru. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah. Saya sudah bilang ini ke Ustadz Munir bahwa pokoknya sebelum ini kan nilai terakhir itu tanggal 8 Januari. Sebelum tanggal 8 Januari sudah masuk nilainya semua. Nah, ketuanya siapa tadi, Mas Imam? Mas Juardi ketuanya, Ibu. Mas Juardi, oke. Mas Juardi, nanti semua tugas dikumpulkan ke Mas Zur ya. Dimasukkan dalam satu folder, baru di email ke saya. Jangan email satu persatu, takutnya nanti kececer. Baik, Bu. Ya. Oke, paham semua ya? Paham. Paham, Bu. Oke. Nah, nanti diskusi kita lakukan di grup. Bu, ada trouble ini, Bu. Nah, nanti kita diskusikan di grup. Oke? Ya? Iya, Bu. Oke. Biar nanti tidak ini, karena apa? Teman-teman kan masih ngerjakan tugas-tugas yang lain biar ini. Oke, jadi nanti yang pertemuan ke-5, 6, 7 absen setiap hari di grup aja, ngerjakan tugas hari besok hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Oke ya, absennya di WA aja. Wes. Bu, berarti Bu, Ibu, berarti besok kita ini ada pertemuan lagi. Sudah enggak, tapi sudah tinggal ini absen di WA aja. Absen di WA di grup ya. Nanti diskusi. Ibu niki sismawan nggih. Iya, sudah itu aja. Saya sebenarnya kan kalau bentuknya pengennya bentuk proposal. Tapi gak nutut, wis langsung dibikin kuesioner, terus masukkan di SPSS terus hasilnya. Berarti dari data tadi dan akhirnya nanti analisisnya hampir sama ngoten-ngoten napa-napa. Beda no, kan kuesionernya kan nanti harus disebar beda-beda. Jadi usahakan jangan 18 juta. Ini kan masih mini riset 18. Usahakan tadi sampai berapa? Ya bikinlah di atas ya, kalau bisa 70, kalau nggak iso ya 30-an lah. Anak-anak kelas A suruh ngisi atau ini gantian. Ya. Yang jelas kan ini kan gantian. Nggak boleh contohan cara ngisinya. Nah, kalau mau dikembangkan, Bu, saya sebenarnya sudah punya ide, Bu. Mau saya ganti, saya kembangkan. Silakan. Ya. Diganti di manajemen pendidikan. Itu semakin bagus. Ya. Ibu, ngapunten. Saya nih, Bu, dari pengalaman ini saya mengerjakan ternyata memang benar bahwa yang harus yang difokuskan itu kan di kuesioner niku nggih pertanyaannya. Nah, saya bingung bagaimana cara bahwa menvalidkan pertanyaan kita itu benar-benar positif, itu kita validitas lebih baik ke ahli bahasa apa ke ahli kuantitatif, Ibu? Ke ahli bahasa. Oh, soalnya kan pengembangan bahasa niku juga banyak nggih. Ini makanya paling gampang adalah gunakan konsep rujukan teori dulu.
Jadi memang beratnya kualitatif dibawa ke kuantitatif itu adalah pada saat bikin kuesioner. Ini tidak langsung bisa instan. Saya bisa paham bikin kuesioner itu butuh bertahun-tahun. Dulu itu juga gagal terus, pernah menyerah. Ini. Karena memang kan menyusun gaya bahasa itu kan berat. Ya kita bukan ahli bahasa. Kalau kalian kan masih ada sosialnya. Kalau saya murni pure orang matematika. Suruh nyusun kalimat seperti itu. Banyak angkat tangannya. Berarti nanti Niki bebas nggak Bu? Angketnya mau dibuat judul seperti apa? Iya, Mungkin tapi tetap ya, itu. tetap sesuai dengan bidang kajian Anda adalah manajemen pendidikan Islam. Berarti apa? Arahnya adalah kuesioner pada bidang manajemen. Ya, jadi contohnya adalah survei layanan kepuasan mahasiswa di titik-titik ini. Misalnya di Pasca Sarjana UIN Malang. Niku setiap aspek itu pertanyaannya sesuai indikator ngeten nggih. Betul, makanya kan saya sebenarnya menerangkan di sini ini kan ada cara membuat pertanyaan kan dasarnya dari sini kan. Setelah ada variabel, maka muncul adanya indikator. Sebenarnya variabel itu punya indikator apa tuh? Ini kan saya langsung bikin butirnya ya. Ini indikator itu ada di teori. Ya, akhirnya nanti kita membahas balik lagi ke teori. Oh memang benar ternyata aspek administrasi itu memiliki ya ini ternyata benar aspek administrasi itu sangat mendukung tingkat kepuasan mahasiswa. Dilihat dari mana? Coba. Jadi kita bisa melihat nilai dari tingkat signifikansi ini kan kita tadi menetapkan berapa persen? Kesalahan 5% kan? Iya, Bu. Berarti kesalahannya harus lebih besar dari 5% atau kurang dari 5%? Hasil analisis. Kurang. Coba dilihat administrasi kesalahannya berapa? Berapa? 0,008. Artinya apa? Lebih Memang kecil. benar aspek administrasi punya pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Ini di sini saya masih dapatkan aspek pengajarannya belum menunjukkan mahasiswa puas. Berarti apa? Ada PR bagi pengelola itu. Ini loh pengajarmu itu belum memuaskan mahasiswa. Kenapa? Oh dosennya tidak mau update ilmu misalkan. Oh dosennya jarang masuk. Nih kan kalau kita nyebar kuesioner itu kan kesempatan orang untuk curhat. Ya kan? Iya, Bu. Karena namanya kan tidak boleh disebutkan, NIM-nya kan nggak perlu disebutkan. Yang jelas dia adalah ditetapkan memang benar sampelnya itu adalah mahasiswa di pasca tersebut. Nah, kemudian sarpras. Oh, sarprasnya sudah bagus, mahasiswa sudah puas dengan adanya sarpras. Nah, berarti PR bagi direktur pasca itu adalah iki pengajaran. Tadi pengajaran ada 5 apa saja? Kualitas dosennya, tingkat pemahaman dosen dan sebagainya. Oke ya? Iya, Bu. Oke. Ibu mau bertanya. Boleh. Untuk tugas UASnya nanti, kan tadi dikatakan analisis. Apakah setelah kita mendapatkan data kayak yang tadi yang dijelaskan di SPSS, nanti cukup begitu atau kita jabarkan kayak itu, kayak punya Ibu? Iya loh, ini Ya. sesuai dengan ini. Ya. Sesuai dengan PowerPoint saya wis iku ae. Oke. Ini sebenarnya belum pembahasan, ini masih berbicara bahasa statistik. Belum berbicara ke bahasa manajemennya. Tapi karena waktunya nggak nutut, nggak apa-apa wis nanti yang baru tertarik arah tesisnya ke sini pasti kan akan ketemu dengan saya. Baru kita bedah. Karena ini paling mudah. Padahal apa? Saya kalau tesis sudah tidak saya bawa ke sini, nggak oleh. Ini tarapnya aja skripsi sudah saya tolak kok. Biasanya tesis saya arahkan ke SEM. Struktur equation modeling. Jadi di situ
kualitatif murni yang langsung kita uji, kita boboting sehingga nanti hubungan antar X1, X2, X3 itu punya hubungannya ini kan masih X ke Y. Ada nggak hubungan timbal balik? Y ke X. Ya, X1 dengan X2 itu sebenarnya punya hubungan timbal balik enggak? Hubungan dua arah maksudnya. Nah, itu nanti masuk ke, biasanya kita pakai PLS, partial least square, atau biasa orang menyebut pakai SEM, struktur equation modeling. Berkembang lagi banyak pokoknya, tapi ini konsep dasarnya dulu saja. Kalau konsep dasarnya itu pondasinya sudah paham, insya Allah berikutnya akan gampang. Oke. Ya, karena apa? Tidak semuanya kan teman-teman nanti arahnya kan ke kuantitatif ini. Bisa jadi masih suka yang tebal-tebal mengurai 18 orang diwawancarai semua, harus nanti jawabannya ditampilkan satu persatu. Kan nggak boleh maksa. Iya, Bu. Ya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Nanti kita diskusi di grup saja, biar nggak mengganggu teman-teman ini, kan habis Isya ini biasanya kan kita mulai Yasin kan. Ini karena malam Jumat juga. Selamat ini Yasinan. Saya mohon maaf jika dalam diskusi ini ada kekurangan. Kelebihan adalah milik Anda dan milik Allah. Saya hanya sedikit membuka ilmu, tetapi ilmu ini adalah menjadi berkah kita bersama. Silahkan nanti yang memang arah tesisnya sudah mengarah ke kuantitatif, japri ke saya. Atau grupnya nggak usah dihapus, nanti yang tidak tertarik kan lama-lama akan keluar sendiri. Ya kan? Ini apa? Sistem ini apa? Seleksi. Seleksi. Seleksi alam. Seleksi alam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya ya nanti sendiri ya sudah ini. Ya Mas Imam nggih. Nggih, matur nuwun Ibu. Sama-sama nggih. Sehat kabeh wis. Amin, amin. Pangestanipun. Mam. Halo. Iki intinya soal ujiannya ki ya apa soal fase iku. Kan kita sudah bikin kuesioner. Terus udah nemu kan hasil datanya tuh habis itu diuji kan. Diuji pakai reliabilitas sama validitas gitu ta. Sampai jadi. Itu doang kan, terus habis itu dikaitkan sama teorinya yang Ibu kirim di PowerPoint itu kan. Yap. Dianalisis. Doang. Buat angket dulu. Buat angket dengan permasalahan family yang ada. Habis itu angket itu sama sebar bahwa tadi dikatakan minim responden itu 71. Berarti Saman harus mempunyai responden 80 sampai 100 atau 150 biar valid. Terus Saman masukkan SPSS. Terus Saman uji validitasnya dulu. Kalau valid, terus lanjut ke yang kedua. Habis itu ke regresi. Habis itu Saman analisis apakah memang benar bahwa aku mau sesuai teori tadi. Paham, Dek Micin? Enggak. Masih Mam. Nanti Iki lo anu ya kuantitatif ini ya dasar ya. Orang setnya bisa anu Mas, gak bisa mikir, Mbok. itu Ibu nanti Khotimah. hasilnya yang tadi kamu kasih di grup ya Mas. Insya Allah, iya. Kambe yo hasilnya, yo ngitunge, yo outputnya, yo ikulah. Oke. Suara ya. Siapa tuh tanya tuh di chat? Berarti kalau belum punya SPSS nggak bisa buat angket toh? Buat angketnya nggak lewat SPSS Mas, jadi bisa. Maksudnya ngitung kevalidannya. Nanti bisa joki ke Mbak Hani aja, bisa Insya Allah Mbak Hani. Mbak Han, nanti tolong ditulis di grup ya yang nanyain sama bapaknya itu. Gimana?
Tolong yang tadi yang dicari, yang disuruh sama ibunya, tolong di-share di grup. Ampun Pak, share di grup punya yang tak coba. Iku Bu, korelasinya itu sama regresinya udah tak share. Dek, sama di Iya. yang pertama cari permasalahan, misalnya di sekolah sampean analisis kepemimpinan terhadap opo ngono-ngono dalam peningkatan mutu sekolah misalnya ngono. Terus sama nanti sama buat pertanyaan lah, misalnya kepemimpinan, indikator yang dinyatakan kepemimpinan itu seperti apa, misalnya bertanggung jawab lah. Indikator bertanggung jawab itu sama kayak pertanyaan, apakah anda apakah anda dia bertanggung jawab itu, apakah anda merasa tanggung jawab anda kerjakan misalnya ngono. Terus sesuai indikator itu kepemimpinan. Terus aspek X2 nih, misalnya X2 nih analisis kepemimpinan terhadap apa ya X2 nih Lingkungan kerja paling. Indikatornya berarti ini bisa dimasukkan Pak Hambali dong. bisa lah. Iya ini kan misalnya tadi mutu lah, yang dinyatakan mutu itu indikatornya seperti apa. Mutu itu berarti misal satu Kompetensi. kualitasnya baik, sarana prasarananya memenuhi lah. Itu sama kayak pertanyaan di akhirnya itu karena ini sama terus sama sebarkan bahan. apa. Tadi kan kata ibu itu ini, kalau buat indikator gitu kan istilahnya kita seperti curhat. Nah kalau misalnya saya buat indikatornya tentang Pak Hambali itu bisa apa nggak sih? Misalnya kepemimpinan kan berarti sama komisionernya dek kepemimpinan semuanya. Maksudnya sampean ya analisis kepemimpinan. Saya habis dari angket terus sama masukkan lalu masuk nilainya lot misalnya pakai kemarin 1,8 nah sama itu sama olah aspek itu sama kan hisapnya satu bertanggung jawab itu sama pertanyakan responden yang berapa masuk itu X itu sama menunjukkan ke SPSS Mbak Ani bikin podcast statistik. Aku iki maksudnya aku nggak kayak aku sekali sebenarnya pengen ngerti khusus enggak sudah ada apa di YouTube juga banyak kan ya. Habis itu dianalisis. Nah, analisis pertama itu validitas lah pertanyaan sama niku valid enggak? Terus kayak real apa enggak? Habis real iku regresi. Itu outputnya gimana? Habis gitu terus analisis. Wes gitu. Kalau aku juga mikir kalau sopo yo sing digoleki. Apa diisi dhewe ae. Kok habis maghrib isi 10, marisak 10. Iya ya Mbak, respondennya ya apa ya? Ayo, aku mau 71 dulu. 71 nih ya apa? No, aku sampai bayar. Apa tak isi dhewe ya habis isi 10. Tapi ini kan cuma sampel sih. Tapi kan sampelnya harus sesuai dengan respondennya itu. Itu di atas 70
siswa 70 itu lo piye golek gitu loh. Apa ngari maghrib tak isi 10, mari isak 10. Jadi intinya sampean dhewe sing ngisi ya. Gitu. Lah iya. Aku Lek tak kataku bayangnya sih. sing Lek kataku piye. ya ibu iku Ya Allah, intine yang terakhir. Mas. apa? Yang terakhir jelek pemikirannya. Ya enggak, intinya kan kita tahu gimana nanti kalau ada respondennya 70 nanti Ajarin dimasukinnya itu kan. Hah? Maksudnya piye? Kan berhubung ini kita kan bingungnya kalau respondennya sampai 70 iku terus sampean mau duwe ide ya apa yang ngisi 10 dhewe mau lah. Ya Allah, aku nggak mau jahat ya Allah, kayak mau kok tak omokne ya cara berpikirku. Iya, ya pokoknya iso ngitungnya ngono sih kataku ya. Ya kan maksudnya kan cuma sampel. Bener. Betul. Meneh lek wis tes tenanan. Meneh semester meneh. Meneh jare. Engko pada akhirnya ya Allah kuantitatif ini mas kualitatif meneng. Ya setidaknya kita pernah berjuang, Mbak. Tidak sendiri. Misalnya juga kuantitatif terus dibimbingnya oleh guru weh. Enak wis, Mbak. Kan cedek. Kan dalamnya cedek. Ini puji toh. Filsafat. Jaya psikometer gang 2. Filsafat. Rutin. Ya Allah. Filsafatnya. Tugas filsafat.